saat ku berteduh, ku untai doaku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya, yang berkasih karunia untuk kami bisa terus belajar firman Tuhan. Roh Kudus akan selalu menolong kami, memberikan semangat, sukacita, kecintaan kepada firman Tuhan sebagai wujud nyata kami mencintai Tuhan. Biarlah kiranya semasa ada waktu dan kesempatan, kami terus bergaul dengan firman, karena kami boleh bergaul dengan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang boleh menyimak dan juga hamba-Mu yang akan memberikan penjelasan. Terpujilah Allah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita masih membahas mengenai khotbah Tuhan Yesus di atas bukit ya. Jadi khotbah Tuhan Yesus di atas bukit ini bukan hanya Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12, tetapi sebenarnya sampai di pasal 7 sampai ada kesan pendengar. Nah, tapi mari kita bersama-sama masih berada pada perikop dari Matius pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Nah, hari ini kita sampai pada ayat yang ke-9. Ya, ayat yang ke-9 yang dikatakan demikian, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Wah, luar biasa firman Tuhan. Saudara, orang yang membawa damai itu artinya dia sudah memiliki damai. Tidak mungkin dia bisa membawa damai kalau dia sendiri tidak memiliki damai. Pelajaran sangat penting pada hari ini. Ya. Jadi siapakah yang sebagai pembawa damai itu? Yes. Pembawa damai itu di sini disebut dengan anak-anak Allah. Sekaligus kita akan belajar juga mengenai masalah kualitas damai. Karena dunia juga mengenal yang namanya aman damai sentosa. Alkitab juga berbicara tentang damai, damai surgawi, damai sejahtera. Kalau kita belajar Alkitab, saudara, siapakah pembawa damai itu? Nah, pembawa damai itu disebut dengan anak-anak Allah. Siapakah anak-anak Allah itu? Maka dijawab oleh Yohanes pasal 1 ayat 12. Ya, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Ya. Dikatakan demikian, tetapi semua orang yang menerima Kristus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Jadi anak-anak Allah itu adalah orang yang menyambut Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Orang ini disebut dengan anak-anak Allah. Jadi orang yang di luar Yesus dia bisa disebut anak-anak Allah. Kalau dalam Yesus kita boleh mengenal yang namanya Sang Bapa, ada Sang Anak, ada Roh Kudus. Sehingga dipastikan yang membawa damai itu adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah ini adalah orang yang menyambut, artinya menerima Yesus. Itu jelas Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Nah, di dalam pengajaran-pengajaran Yesus dan juga dalam sebuah proses bertumbuh orang-orang percaya, murid-murid Yesus pada waktu itu,
Nah, Yesus terus memberikan satu pernyataan yang penting mengenai masalah apa? Kualitas damai. Nah, supaya kita bisa membedakan damai yang dari surga, damai yang dari Kristus dengan yang damai dari dunia. Kita membawa damai yang mana? Nah, karena dunia juga mengenal kata damai. Damai, aman, sentosa, sejahtera, segala macam. Nah, ini yang penting kita dalami pada hari ini, ya, mengenai kualitas damai. Nah, itu dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Nah, Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27. Ya. Saya ulangi lagi, siapa pembawa damai itu? Yaitu anak-anak Allah. Siapakah anak-anak Allah itu? Orang yang menyambut Yesus. Ya. Nah, damai yang diberikan oleh Yesus itu berbeda dengan damai dari dunia. Kualitas damainya dijawab dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti damai yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini pernyataan-pernyataan Tuhan itu pernyataan firman Tuhan ini sangat jelas. Ya. Jadi Tuhan Yesus bersabda kepada para muridnya, para pendengar, orang percaya pada waktu itu, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Kualitas damai yang kuberikan kepadamu tidak sama damai yang dikenal oleh orang-orang dunia itu. Saudara, damai yang dari Kristus ini adalah damai yang sanggup, ya, walaupun mengalami pergumulan-pergumulan berat, maka dikatakan kalau kita memiliki damai Kristus, jangan gelisah dan gentar hatimu. Sekalipun harus masuk lembah-lembah kelam bayang maut, masuk di dalam lembah-lembah kesusahan, kesengsaraan, damai sejahtera Kristus akan mengatasi itu. Dan ini telah dibuktikan oleh orang-orang yang sudah sungguh menyambut Yesus dalam sebuah perjalanan, ya, kelaparankah, ketelanjangankah, aniayakah, kesengsaraankah, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita lihat tokoh-tokoh percaya atau tokoh-tokoh iman dalam Alkitab, atau tokoh-tokoh orang percaya yang masih hidup, yang terus berjalan, banyak yang bisa memberikan sebuah teladan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, damai sejahtera Kristus ini berbicara tentang sebuah pemulihan hubungan, rekonsiliasi, ya, antara kita manusia berdosa boleh dipulihkan hubungan kita ini dengan Sang Bapa Allah itu sendiri melalui Yesus Kristus. Itu dikatakan di dalam Roma pasal yang kelima, ya, Roma pasal yang kelima ayat yang pertama. Roma pasal 5 ayat pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi waktu kita menyambut Kristus, kita disebut anak-anak Allah. Relasi hubungan kita yang sudah terputus, terpisah karena dosa, sekarang dipulihkan kembali. Kita mengalami sebuah pemulihan. Akibat pemulihan hubungan ini, makanya dikatakan kita hidup dalam damai sejahtera. Menerima damai sejahtera Kristus, terus kita hidup dalam damai sejahteranya. Bahkan bukan hanya sekedar hidup. Kualitas damai Kristus itu memelihara perjalanan kita, memelihara. Nah, ini dijawab oleh Filipi pasal yang keempat. Ya, Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-7. Ya.
Filipi pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan demikian, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, kita akan bukan sekedar menerima damai sejahtera. Sesudah kita menerima damai sejahtera, kita akan hidup di dalam damai sejahtera. Bukan hanya masalah kita hidup dalam damai sejahtera. Damai sejahtera ini memelihara hati dan pikiranmu. Damai sejahtera dalam hati dan pikiran. Betapa dahsyat. Dipelihara dalam perjalanan kita. Melewati lembah, gunung, tebing yang terjal. Kita tidak pernah terlepas dari pemeliharaan damai sejahtera Allah yang dikatakan melampaui segala akal itu. Itu kualitas damai yang dari surga. Bukan hanya sekedar memelihara perjalanan hidup kita, bahkan damai itu memerintah. Ya. Menerima damai, hidup dalam damai, dipelihara dalam damai, bahkan damai itu memerintah. Itu dijawab dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-15. Nih, ini dijawab oleh Alkitab semua. Ya. Bukan sekedar menerima damai, tetapi kita boleh hidup. Bukan sekedar hidup, tapi dipelihara. Bukan sekedar dipelihara, diperintah. Wih, dahsyat banget. Nih dikatakan demikian, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Damai sejahtera Kristus memerintah. Artinya dia bertata, berkuasa, menguasai hidup kita. Kenapa? Yesus Kristus itulah sang Raja Damai. Dialah Shalom kita yang sesungguhnya. Dialah Erene yang sesungguhnya. Jadi kalau sang Raja Damai kita terima, kita sambut, dia ada di hati kita, dia bertata. Dia bertata, dia berkuasa. Dia berkuasa, dia memerintah. Sehingga badai topan apapun yang menerjang hidup kita, ada sang Raja Damai, Juru Selamat itu. Maka pada waktu itu para murid diterpa oleh angin sakal yang dicatat di dalam kitab Markus pasal yang keempat, 35 dan seterusnya. Ya, sang Raja Damai berdiri dan menghardik dengan sebuah otoritas yang begitu luar biasa, berkuasa. Ya, hai angin ribut gelombang, tenang dan diamlah. Tenang, diam. Sehingga para murid kagum. Wah, siapa gerangan orang ini yang memerintah gelombang badai bisa berhenti seketika? Kenapa? Dia sang Raja Damai. Ya, dia juga sang pencipta langit bumi segala isinya, yang telah menjelma menjadi manusia. Itu sudah kita pahami bersama-sama. Nah, jadi saudara, kualitas damai dari surga, ya, kita terima dari Kristus, sehingga pada akhirnya kita hidup dalam damai, ya, dan akhirnya kita dipelihara oleh damai. Bahkan damai sejahtera itu memerintah. Nah, kualitas damai inilah yang akan dibawa oleh anak-anak Allah. Ya, jadi anak-anak Allah itu siapa? Sudah jelas. Yohanes 1:12 menjawab, itulah saudara dan saya. Damai ini yang kita boleh beritakan. Damai ini yang boleh kita tawarkan kepada dunia. Ya, bukan damai dunia. Kalau damai dunia kan hidup tenang, berkelimpahan, harta banyak, nggak ada sakit penyakit, sehat terus gitu ya. Nah, jadi masyarakat nggak ada keributan, tenang, teduh, semuanya itu damai dari dunia. Tapi damai dari surga adalah damai yang bisa masuk ke dalam lemah-lemah masalah persoalan, tetapi di situ dia tetap tenang, damai. Makanya Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan bagimu. Damai sejahtera yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Jangan gentar dan gelisah hatimu. Ketika kita artinya masuk ke dalam masa-masa kesengsaraan, gak usah gentar, gak usah gelisah. Karena shalom sejati
yaitulah Yesus Kristus, sudah bertata berkuasa dalam hati kita. Makanya ini firman Tuhan tidak terlalu sulit kita pahami. Ya, dikatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah saudara, kata damai dalam bahasa Ibrani itu shalom yang sudah kita dengar. Shalom, orang jawab. Shalom aleichem, aleichem shalom. Ya, salam damai sejahtera. Dalam bahasa Yunani disebut dengan Irene. Nah saudara, kata ini memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah dari kata Irene itu, orang yang selalu mengharapkan keadaan baik bagi saudaranya. Jadi kalau orang sudah menerima Kristus, memiliki damai, nggak mungkin dia punya niat jahat kan? Nggak mungkin lah. Ya, mempunyai niat-niat di mana mencelakai orang. Pasti dia mempunyai ketulusan yang luar biasa. Orang yang sudah menerima Kristus, menerima sang Shalom itu dalam hidupnya, ya. Sehingga kata ini bermakna selalu mengharapkan, ya, keadaan baik bagi saudaranya. Dan entah saudara kandung, kakak adik, saudara mungkin ada sahabat, teman, ya, pokoknya dimanapun siapapun. Bahkan Alkitab mengajar bukan hanya masalah sahabat teman, mengharapkan keadaan baik bagi musuhnya. Karena Alkitab mengajarkan, kasihlah musuhmu, berdoalah kepada orang yang membenci kamu. Orang yang membenci musuh kita juga kita berdoa supaya keadaannya baik. Ya apalagi teman, apalagi sahabat, apalagi pemilih kita, saudara kandung kita, kakak adik kita. Kan ini shalom berbicara di sini. Saudara sudah menerima shalom kan? Saya sudah menerima shalom. Sang shalom itu Yesus Kristus. Karena Kristus yang berkuasa bertakhta mati saya. Saya nggak pernah punya niatan jahat kepada siapapun. Ini kita bawa ini pengajaran Alkitab, maka dikatakan berbahagia. Ya, jadi kita Shalom aleichem. Dia dalam hatinya berdoa dan mengharap, ya saudaraku, supaya keadaanmu tetap baik, ya, tetap di dalam satu pemeliharaan Tuhan. Ya, itu harapan. Ya, menginginkan keadaan semua baik. Jadi pada waktu kita mempunyai kualitas hati seperti begini, cocok kita berkata Shalom aleichem, aleichem shalom. Yang kedua, kata shalom Irene ini itu berbicara orang yang siap menghadapi masalah dan menyelesaikannya. Nah, ini orang yang membawa shalom, damai Kristus dalam hatinya. Makanya tadi Yesus nggak salah bersabda, jangan gentar dan gelisah hatimu. Artinya jangan gentar untuk menghadapi masalah. Orang yang ada shalom Kristus, ada masalah nggak lari, dihadapinya. Jangan berdoa, Tuhan tolong ini angkat persoalan, atau Tuhan tolong hindari saya dari masalah ini. Doa yang benar, Tuhan berikan hikmat-Mu, kekuatan-Mu untuk saya bisa menerobos dan menghadapi masalah ini sebesar apapun. Makanya orang yang memiliki shalom Kristus, dia pasti memiliki kesetiaan pada Kristus. Ya, ada masalah di rumah tangga, ngambek mungkin boleh sebentar, tapi jangan ngambek permanen. Ya pergi terus nggak pulang-pulang. Ya, jangan begitu. Ada masalah ya kita hadapi, ya, selesaikan. Masalah di rumah, suami istri, atau mungkin dengan anak-anak. Masalah bukan untuk dihindari, dihadapi. Jangan gentar, jangan gelisah hatimu. Ada masalah dalam rumah tangga, mau sebesar apapun masalah rumah tangga, kalau kita ada shalom Kristus, kita akan siap menghadapi dan mempunyai sebuah niat untuk menyelesaikannya. Jangan bukan sekedar siap menghadapi, tapi sampai kepada ada niatan yang sungguh untuk mencari solusi, menyelesaikan masalah. Ada masalah di gereja, ya. Jadi jangan pikir kalau gereja itu bebas masalah. Apa ke gereja bebas dari setan? Kagak. Orang ada nasir di angkasa. Banyak setan juga bekerja dalam gereja. Nah, karena itu kita mesti waspada. Jadi jangan, kok di gereja begitu ya? Ada ini ya majelisnya, ada ini ya pendetanya ya, kaget banget gitu loh.
Kita nggak boleh kaget, biasa aja. Kali kita kan sudah memiliki Shalom, Sang Shalom itu. Ada masalah biasa, yang luar biasa tuh Sang Shalom, Yesus Kristus. Yang masalah sebesar apapun biasa. Pencobaan-pencobaan biasa. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13. Nggak ada yang luar biasa masalah. Yang luar biasa itu adalah Yesus. Yesus lebih besar pada masalah-masalah Sang Shalom itu. Makanya ada masalah di gereja, ya kita tenang. Kita coba lihat, ada masalah. Kita jangan tersandung, jangan alergi. Kita coba rasional. Ya, belajar rasional dulu, tenang, terus membawanya kepada Tuhan. Ada masalah, ada keprihatinan. Ada keprihatinan, ada pergumulan. Ya, ada pergumulan, dalam doa kita mau selesai. Ada niatan untuk menyelesaikan masalah. Ada masalah di gereja, jangan angkat kaki. Ya, kalau orang mengatakan jangan jangan pergi gitu, hadapin masalah. Dengan siapa kita masalah, datang. Ada masalah begini kok, ada masalah begini Ci. Gentleman, kalau orang ngomong bahasa sekarang itu. Ya, jadi kita mesti betul-betul sportif, mau menyelesaikan masalah. Jangan ada masalah di gereja, pindah gereja. Entar di gereja sana ada masalah, pindah lagi gereja. Nanti kalau sudah masalah, pindah lagi. Mau pindah-pindah kemana, kapan bertumbuhnya? Jadi makanya setia kepada satu juru selamat Sang Shalom, Yesus Kristus. Setia kepada segenap firman-Nya, Alkitab. Setia kepada segenap jemaatnya, itu bergereja, gerejanya. Ya, jadi saya mengajak sebagai gembala sidang, saudara sekalian, masalah boleh ada. Di mana sih nggak ada masalah? Ya, di rumah tangga ada masalah, selesaikan. Di gereja ada masalah, selesaikan. Ya, supaya kita boleh hidup damai. Ya, damai di rumah tangga, damai di gereja, damai di masyarakat, damai di lingkungan. Nah, kita membawa Shalom dari Sang Shalom, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi kata ini adalah memberi makna, kalau kita sudah memiliki Shalom surgawi, Shalom Kristus adalah siap menghadapi berbagai masalah apapun dan mempunyai niatan untuk menyelesaikan, cari solusi, jangan jalan buntu. Seringkali kan kita perginya ke gang buntu, ya, terus kita menghindar lagi. Ya, saudara menghindar bertahun-tahun, nggak mau mengampuni, nggak mau memaafkan, nggak mau terbuka, masalah ada di sini. Ya, belajar menyelesaikan masalah. Kita adalah anak Tuhan yang sudah memiliki Erene, memiliki Shalom dari Sang Shalom, luar biasa. Yang ketiga, kata Shalom Erene ini itu mempunyai makna adalah orang yang siap menciptakan hubungan baik atau damai. Kan tadi kita memiliki damai karena iman pada Yesus Kristus, itu adalah berbicara tentang rekonsiliasi, kan? Pemulihan hubungan. Hubungan kita sudah putus dengan Allah sehingga manusia hidup di dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dalam dosa, bahkan akan menuai maut itu. Tapi sekarang dalam Yesus Kristus telah diperdamaikan kembali. Ya, ini berbicara relasi yang dipulihkan. Nah, kalau kita sudah mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan, kalau kita ada Shalom Kristus, maka kalau ada masalah-masalah, kita ini harus menjadi pembawa damai. Bagaimana ya kita berdoa dan mau berkomunikasi supaya mungkin ada dua sahabat yang oleh karena ada masalah hubungan mereka merenggang bahkan menjauh. Nah, kita ambil inisiatif menjadi inisiator damai. Inisiator damai supaya kedua saudara kita ini yang berselisih bisa rujuk kembali. Ya. Sebagai hamba Tuhan apalagi ya, kalau ada jemaat yang bermasalah, pertengkaran, mungkin antara suami istri, kakak adik, ya segala macam, jemaat satu sama lain. Disinilah peran seorang gembala sidang, peran hamba Tuhan. Dia mempunyai aset yang luar biasa, aset yang kekal, yaitu adalah damai surgawi, damai dari Sang Damai, ya, Shalom dari Sang Shalom. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pengajaran firman Tuhan, supaya kami bertekun mengikuti dan mempelajarinya.
supaya kami betul-betul menjadi pribadi yang berbahagia, yang memang dirindukan Tuhan karena menggenapkan semua maksud-maksud Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin.